Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat walau pembelajaran dilakukan secara daring. Semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita semua bisa berkumpul dan belajar seperti biasanya. Nah, sebelum mulai belajar, angkat kedua tangan dulu yuk. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimudahkan dalam menyerap setiap materi yang diajar. Baik, hari ini kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Materi yang akan kita bahas adalah tentang unsur-unsur resensi. Nah, apa aja sih unsur-unsurnya? Kalau begitu, kita langsung simak saja yuk pembahasannya. Nah, resensi itu adalah ulasan atau penilaian tentang suatu karya, baik itu buku, film, ataupun drama. Lalu, tugas penulis resensi itu apa sih? Tugas penulis resensi itu adalah memberikan gambaran kepada pembaca mengenai suatu karya. Apakah layak dibaca atau tidak? Kemudian, hal-hal apa yang ditanggapi dalam resensi? Pertama, yaitu tentang kualitas isinya. Dan yang kedua itu adalah penampilannya. Ketiga itu unsur-unsurnya. Keempat, bahasanya. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah manfaat yang akan diperoleh oleh pembaca. Nah, hari ini yang akan kita ulas lebih spesifik itu tentang resensi buku. Nah, berikut adalah unsur atau sistematikanya. Yang pertama adalah judul. Kemudian yang kedua itu adalah identitas buku. Dan yang ketiga itu adalah isi resensinya. Dan yang terakhir adalah penutupnya. Nah, sekarang saya akan jelaskan satu persatu dari setiap unsurnya ya. Oke, kita mulai dari judul dulu. Judul yang kita tulis itu harus berkesinambungan dengan isi resensi. Judul resensi itu tidak harus menuliskan judul lengkap buku. Jadi kita bisa membuatnya menjadi lebih menarik. Contohnya nih, buku yang sedang kamu baca itu judulnya adalah Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang Benar. Nah, kita bisa ubah nih menjadi mengulik pengetahuan ejaan bahasa Indonesia lebih sempurna. Nah, jadinya lebih menarik bukan dibandingkan judul aslinya. Nah, yang kedua itu adalah identitas buku. Apa saja yang harus kita tulis di identitas buku untuk resensi? Yang pertama itu adalah pasti judulnya. Yang kedua adalah nama pengarangnya. Yang ketiga penerbitnya. Selanjutnya itu adalah tahun terbit beserta cetakannya. Nah, cetakan yang kita tulis di dalam resensi itu adalah cetakan yang paling terakhir. Kemudian selanjutnya adalah tebal halaman buku. Kemudian yang paling terakhir adalah harga buku. Dan untuk unsur yang ketiga itu adalah isi resensinya. Nah, di bagian ini berisi tentang sinopsis ya. Jadi sinopsis itu ulasan singkat bukunya. Kemudian kita juga menyertakan keunggulan serta kelemahan buku. Atau bisa juga rumusan kerangka buku dan bahasa yang digunakan. Dan yang terakhir bagian penutup. Bagian ini biasanya berisi alasan kenapa sih buku tersebut ditulis dan kepada siapa buku tersebut ditujukan. Nah, agar lebih memahami setiap unsur dari resensi buku nih, kita lihat contoh dari resensinya ya, seperti apa. Oke, buku yang diresensi oleh penulis itu berjudul Anti Panik Mengasuh Bayi 0-3 tahun. Sedangkan di sini penulis membuat judul yang berbeda dari judul buku aslinya agar lebih menarik. Kita sama-sama lihat judul yang dibuat ya. Jadi judulnya itu menjadi atau berubah menjadi Yuk Bun, jangan panik dalam mengasuh bayi usia 0-3 tahun. Jadi terdengar lebih menarik bukan? Nah, untuk identitasnya sendiri nih. Tadi saya sudah jelaskan bahwa buku yang dipakai untuk resensi itu berjudul Anti Panik Mengasuh Bayi 0-3 tahun. Penulisnya itu adalah 3 generasi. Penerbitnya Wahyu Media, tahun terbitnya 2016, cetakan keempat.
Tebal halamannya 392 halaman dan harga bukunya itu 85.000. Oke, sekarang kita beralih ke isi resensinya ya. Dan yang harus diingat bahwa isi resensi itu terdiri dari sinopsis, kelebihan atau keunggulan buku, dan kekurangan buku. Nah, sekarang kita lihat sinopsisnya dulu ya. Seperti ini bunyinya. Menjadi orang tua merupakan anugerah terindah yang Tuhan berikan kepada kita. Tugas kita adalah menjaga dan merawat si buah hati dengan cinta dan kasih sayang. Buku ini akan membantu para orang tua dalam mengasuh bayi dengan cinta. Terdapat banyak tips dan pengetahuan bagi para orang tua agar bisa melakukan pengasuhan dengan benar sesuai dengan arahan pakar psikolog dan dokter anak yang menuangkan ilmunya dalam buku ini. Bagi orang tua baru, memiliki buku ini sangat bermanfaat. Sebab di dalamnya ada banyak sekali informasi cara mengasuh sejak lahir hingga anak 3 tahun. Meskipun buku pengetahuan, tapi buku ini dikemas dengan baik melalui ilustrasi dan kalimat-kalimat yang mudah dimengerti. Selain itu, ada banyak sekali mitos dan fakta yang diutarakan dalam buku itu mengenai cara mengasuh anak. Nah, kita sudah lihat bersama-sama ya sinopsisnya, dan sinopsis tersebut memang berisi ulasan singkat tentang buku yang akan diresensi. Nah, setelah menjelaskan sinopsisnya, maka sebagai penulis resensi harus menjelaskan kelebihan atau kekurangan buku. Nah, kita mulai dari kelebihan bukunya dulu ya. Jadi bunyinya seperti ini. Berbasis ilmiah, buku ini bisa menyampaikan maksudnya dengan sangat santai dan mudah dimengerti. Pembaca yang berstatus sebagai orang tua, apalagi orang tua baru, tidak akan merasa dihakimi saat ketidaktahuan mereka dikoreksi dalam buku ini. Ilustrasi gambar yang ada di dalamnya pun sangat menghibur. Kalimat demi kalimat yang diutarakan oleh penulis melambangkan sebuah keunggulan. Kata mudah dimengerti, tidak akan merasa dihakimi, serta ilustrasi yang sangat menghibur sudah cukup menjadi bukti kelebihan dari suatu karya. Nah, selanjutnya kita lihat kekurangan bukunya ya. Oke, bunyinya seperti ini. Bagi orang tua baru, mungkin buku ini sangat membantu. Tetapi bagi yang sudah memiliki anak sejak lama, buku ini terkesan banyak memberikan teori-teori yang sulit dilakukan pada anak. Apakah kamu melihat ada kata sulit dari kalimat yang dijelaskan? Kata tersebut sudah bisa menjadi kata kunci bahwa buku tersebut memiliki kekurangan. Nah, teori dari buku ini akan terasa sulit dilakukan oleh orang tua yang sudah lama mempunyai anak. Nah, terakhir bagian penutup. Jangan lupa ya, bagian ini itu berisi tentang alasan kenapa buku ini ditulis dan ditujukan kepada siapa. Nah, berikut bunyi dari bagian penutup resensinya. Buku ini ditulis untuk memudahkan para orang tua yang baru pertama kali mempunyai anak. Jadi, sangat cocok bagi para orang tua yang masih minim pengetahuan dalam mengasuh bayi usia 0 sampai 3 tahun. Dari kalimat yang ditulis menjelaskan bahwa buku ini ditulis untuk memudahkan orang tua mengasuh anak, serta ditujukan kepada orang tua yang baru memiliki anak. Nah, baiklah, sekian materi hari ini. Semoga materi yang sudah disampaikan bisa kalian pahami dengan mudah ya, dan dapat bermanfaat di kemudian hari. Terima kasih sudah menyimak materi yang sudah saya sampaikan. Tetap jaga kesehatan dan hindari kerumunan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.